Halo Heart Family, senang sekali berjumpa lagi di edisi podcast yang keempat dari Departemen Infokom Perki. Dan sebagaimana podcast-podcast sebelumnya, topik-topik yang akan kita bawa selalu menarik. Terutama pada saat ini ya. Ini satu topik yang cukup sering ditanyakan walau agak bisik-bisik kadang-kadang ya. Yaitu tentang disfungsi ereksi pada pasien pasca serangan jantung. Dan tentu saja, sebagaimana narasumber-narasumber sebelumnya yang keren-keren dan sangat kompeten di bidangnya, bersama saya saat ini ada Dr. Muhammad Fadil, spesialis jantung pembuluh darah konsultan FIHA, yang sudah hadir di sini untuk berbagi dengan kita. Halo Dr. Fadil. Halo Dr. Victor. Sehat ya Dr. Fadil ya? Apa kabar Dr. Victor? Kayaknya udah lama kita nggak ketemu ya? Iya dong, ranca lah ya. Ranca. Ya, Dr. Fadil ini senior saya dulu ya pada saat pendidikan di FKUI. Ya, Dr. Fadil, kita akan berbincang tentang satu topik yang paling sering ditanya bapak-bapak, walaupun di ruang poliklinik ya. Mungkin gentleman's hard to talk ya. Yes, gentleman matters ini katanya ya. Walaupun mungkin kadang agak bisik-bisik ya, nanya juga pelan-pelan. Tapi kita tahu bahwa tentu saja sebagai seorang laki-laki dewasa dalam satu ikatan pernikahan, ini adalah satu hal yang sangat penting tentu saja. Dan akan teringat otomatis ya, kadang-kadang tanpa harus ditanya atau dikode, mereka udah langsung, wah saya udah bisa nggak atau enggak gitu ya. Nah yang kita tahu bersama bahwa walaupun tentu saja sesudah pemasangan ring misalnya ya, ataupun lewat operasi atau bypass, harusnya suplai pembuluh darah sudah baik gitu ya. Apalagi ditambah dengan rehab nih ya, ini kebetulan di Pokja saya nih ya, kita lakukan rehabilitasi, apalagi kalau match-nya udah cukup bagus ya, tentu saja harusnya dia bisa kembali ke keadaan seperti semula ya. Mungkin tidak akan sama persis tapi mendekati ya, untuk aktivitas-aktivitas setiap hari yang sudah rutin dilakukan, termasuk yang itu tuh ya, yaitu melakukan hubungan seksual ya. Nah, kira-kira bagaimana nih dari Dr. Fadil terkait dengan isu ini? Ya, ini kadang-kadang memang isu yang tidak secara Eksplisit. Terang-terangan ya, atau eksplisit diterangkan oleh pasien. Kadang-kadang Betul. dia kayaknya mau mengungkapkan sulit, atau mau jujur kayaknya malu, karena memang kita mungkin budaya timur dan sebagainya. Tapi ini sebenarnya suatu hal yang biasa. Mungkin pesan kepada Heart Family adalah, bila Anda bertemu dengan dokter Anda, harus ada trust, percaya, dan kemudian sampaikan apa yang Anda rasakan. Jadi kalau memang ada yang ingin ditanya, ini suatu hal yang biasa, dan itu kan manusiawi. Gak usah malu. Ya, jadi gak usah malu. Jadi bertanya gitu. Atau kadang-kadang kita pun sebagai pihak dokter pun harus nanya. Berkewajiban ya. Kewajiban nanya gitu, Pak, apakah aman? Sudah bisa kembali ada masalah atau tidak? Seperti itu. Tidak hanya yang mereka baru saja serangan jantung. Mungkin mereka yang belum pernah kena serangan jantung, atau mereka yang habis melakukan prosedur dan sebagainya, pasti ada rasa kekhawatiran, udah boleh atau belum, seperti kata Dr. Victor tadi kan. Jadi memang kita sebagai dokter juga harus peka untuk hal tersebut, baik itu menanyakan atau membuka diskusi yang terbuka, supaya jelas seperti itu. Ya, karena daripada mereka bertanya pada sumber-sumber yang belum tentu benar gitu ya, mending mereka bertanya kepada dokternya ya, yang pasti bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, seperti yang sudah kita pahami bersama ya, bahwa disfungsi ereksi itu berkaitan dengan mikrovaskuler ya. Dan kita tahu bahwa apabila sudah terjadi disfungsi ereksi atau mikrovaskuler, maka itu sebenarnya satu penanda awal ya, bahwa sudah terjadi sesuatu yang lebih serius sebenarnya pada vaskulernya ya, terutama pada kardiovaskuler ya. Kita pahami bersama seperti itu. Nah, terkait dengan disfungsi ereksi tentu akan kita bagi lagi nih, ada yang mungkin psikologis, ada yang memang organik ya. Nah, untuk ini kita mungkin harus berkolaborasi lagi dengan urolog atau androlog ya. Tapi terkait dengan keilmuan kita, apa yang bisa kita lebih elaborasi terkait dengan disfungsi ereksi? Kalau dilihat dari statistiknya Dr. Victor, itu hampir 40% pasien jantung itu mengalami simptom yang disebut dengan namanya erectile dysfunction atau 4 dari 10 laki-laki. 4 dari 10 laki-laki yang memiliki masalah dengan kardiovaskular. Karena untuk bisa menjadi pasien jantung, kadang-kadang sudah disertai dengan komorbid yang lainnya yang juga merupakan faktor risiko penyakit jantung. Betul. Diabetes itu yang pasti ya, betul. Gitu. Jadi
atau mungkin dislipidemia ya atau kolesterol tinggi pada darah. Betul. Jadi merokok juga. Ya. Nah, itu merupakan kumulatif dari faktor risiko kemudian menjadi penyakit jantung koroner atau penyakit jantung yang lainnya. Betul. Nah, kemudian di samping itu mungkin bisa jadi ada kontribusi dari obat-obatan yang diberikan. Ya. Dalam rangka untuk itu, misalnya menurunkan iskemia, kita bisa memberikan obat namanya beta blocker. Iya, kan? betul. Nah, ada obat beta blocker ya, dia memang tujuannya menurunkan heart rate. Ya. Namun kadang-kadang sympathetic tone, ya. Betul. Namun kadang-kadang disertai juga dengan menurunkan libido. Ya. Ada juga bisa membuat pasien jadi tidak bangun ketika pagi hari, penisnya seperti itu. Morning erection. Morning erectionnya atau morning woodnya nggak ada lagi seperti itu. Nah, itu kita harus paham untuk mengatakan. Nah, begitu kita atasi iskemia dengan cara misal memasang ring atau operasi bypass gitu. Seharusnya mungkin beta blockernya bisa dikurangi dosisnya atau mungkin diganti dengan beta blocker yang tidak memiliki efek samping terhadap itu semua. Lebih tapi minimal jangan, ya. Lebih minimal. Misalnya yang kita tahu beta blocker ada yang namanya bisoprolol itu memiliki efek terhadap penurunan ereksi libido, atau penurunan libido tadi. Ya, bisa diganti dengan obat yang lain seperti nebivolol atau mungkin carvedilol jenis-jenis lain atau yang metoprolol masih kardioselektif. Betul, yang masih kardioselektif tapi tidak memiliki efek terhadap disfungsi ereksi. Besar ya di situ gitu ya. juga. Di samping dari beta blocker juga mungkin ada obat-obat yang lain juga seperti calcium channel blocker, juga ada obat statin. Ya. Jadi jangan salah paham juga, tidak semua orang yang pakai beta blocker memiliki efek seperti itu. Betul. Persentasenya tidak besar tapi ada. Nah, dengan adanya persentase tersebut dilaporkan, kita harus tanyakan gitu kan. Kita tanyakan supaya pasien jadi oh iya ya. Nanti kalau misalnya saya tidak pernah ditanya atau dia bilang tidak ada saat itu karena dokternya bertanya saat praktek, dia akan mulai observe. Dia akan mulai observasi selama 1 bulan. Nanti mungkin bulan depan dia akan kabarkan seperti itu. Betul. Ya. Tadi Dr. Fadil juga sudah menyampaikan terkait satu faktor risiko yang dianggap ekivalen ya dengan coronary artery disease, yaitu diabetes. Nah, kita tahu bahwa diabetes tentu bertanggung jawab yang sangat besar ya terhadap terjadi disfungsi ereksi. Nah, kadang-kadang itu pasien ya, dia berusaha mencari jalan sendiri ya. Ya, dia mungkin mulai membeli obat-obatan yang dijual di pasaran ya. Ya, ada yang secara online atau dia langsung mendatangi toko-toko obat seperti itu. Gimana nih menurut Dr. Fadil? Kalau menurut saya sih biasanya karena saya sudah terbiasa terbuka dengan pasien, mereka rata-rata langsung tanya. Langsung tanya kalau begitu apa solusinya? Apa obat yang terbaik buat saya? Seperti itu. Biasanya saya akan berikan obat yang terbaik. Atau mungkin saya bilang jangan dulu Pak. Kenapa? Karena justru kalau Bapak makan obat tersebut justru berbahaya. Akibat efek mungkin samping, pembuluh darah koronernya belum komplit revaskularisasi. Seperti itu. Atau mungkin bisa jadi pompa jantungnya yang relatif turun. Oh iya betul. Seperti itu. Jangan-jangan ya memang fraksi ejeksinya juga yang udah rendah turun, ya. Betul. Atau mungkin kalau memang fraksi ejeksinya sudah kita tingkatkan dengan obat-obat gagal jantung yang sudah optimal, ya nanti mungkin ada beberapa edukasi atau misalnya kita berikan obat dengan dosis kecil sambil tanyakan apakah ada perbaikan apa tidak seperti itu. Jadi kita lakukan semacam prospektif study ya, kita kasih obatnya terus ke depannya kita lihat seperti apa. Biasanya kita nilai dulu kondisi pasiennya. Jadi misalnya pasiennya dengan ada penyakit jantung koroner, kita perbaiki dulu pembuluh darah koronernya Pak, terus kita nanti lakukan treadmill test. Bila Bapak treadmill testnya di atas 5 match, Bapak boleh melakukan hubungan seksual, berarti kan aman. Setara dengan berarti aman bagi Bapak nih, kan gitu kan ya. Atau misalnya habis betul. operasi bypass atau ada heart failure, nanti kan kita awalnya kan kita evaluasi nih, baik itu dengan cara 6-minute walk test, atau mungkin dengan cara modifikasi Bruce protokol, gitu kan kita lihat. Oh ternyata Bapak mampu nih mencapai di atas 5 match, jadi aman nih kayaknya buat Bapak untuk melakukan hubungan seksual, karena kan kurang lebih hubungan seksual itu sekitar di atas 5 match juga, itu beban ya kan. Dr. Vitor pasti lebih tahu tentang hal ini kan. Betul. Nah kadang-kadang kan perlu kerjasama juga dari istri ya. Betul. Ya. Jadi spouse-nya atau pasangannya tentu harus bisa memahami nih kondisi suaminya ya. Tentu harus dibicarakan ya, dikomunikasikan secara terbuka oleh pihak pasangan juga.
apakah Dokter Fadil juga membantu mengedukasi pasangannya gitu untuk mungkin dalam hal pemanasannya mungkin harus lebih pelan ya gitu ya. Ya mau tidak mau ya kita harus bicarakan ini secara terbuka ya, karena kadang-kadang pasangan atau istri juga agak malu-malu ya, walaupun sebenarnya pihak yang juga terganggu juga adalah pasangannya. Betul. Gimana nih menurut Dr. Jadi Fadil? pada pasien pasca operasi bypass Betul. atau pasca serangan jantung, Iya. supaya beban pada pasien kita tidak terlalu berat, biasanya posisi yang disarankan adalah WOT. Missionaries. Oh malah women on top woman ya? on top. Oh, Justru oke, itu, oke. Karena sebenarnya yang lebih aktif pihak perempuannya ya. Supaya Iya, iya. tidak terlalu sesak bagi laki-lakinya pasien kita. Betul, betul. Nah kalau itu dari segi posisi, Iya. gitu kan. Namun kalau misalnya memang pasiennya sudah melakukan treadmill test, Iya. functional capacity-nya baik, Udah bagus gitu nggak ada ya. masalah. Dia bisa back to back to normal. normal ya. Ya. Jadi nggak ada masalah, berbagai macam posisi nggak ada masalah, Bu, gitu kan. Kalau memang ternyata dia kondisinya udah masuk Sudah dalam baik. kategori average atau seperti itu, gitu. Tapi sebenarnya satu syarat utama adalah koronernya harus diperbaiki dulu ya. Betul. Nah, itu betul-betul nggak bisa ditawar-tawar lagi ya, karena bisa ditawar selama nggak diperbaiki ya nggak akan pernah bisa seperti semula. Termasuk diabetesnya mungkin ya. Betul. Itu juga harus terkontrol ya, karena walaupun koronernya sudah diperbaiki, kalau diabetesnya nggak diterapi dengan baik gitu ya, atau compliance pasien rendah, tetap susah juga ya. Jadi sebenarnya ini kolaborasi juga ya. Satu lagi Dr. Victor, kadang-kadang pada pasien yang masih belum diperbaiki pembuluh darah koronernya, kan kadang-kadang masih suka nyeri dada. Betul, Kita betul. kan pasti masih titip obat kan? Iya. Obat sewaktu-waktu Yang bila harus, nyeri dada ya, yang harus dimakan. kalau perlu ya. Obat nitrat ya, bisa Betul. itu isosorbit nitrat, bisa itu juga, obat apa namanya? Ya kalau kita Kalau sebut sebut merek ya. kan, pokoknya 5 mg yang di bawah lidah atau yang disemprot Betul. seperti itu kan. Iya. Itu kan efeknya melakukan terjadi vasodilatasi di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah koronernya melebar. Iya. Itu kalau ditambahkan dengan obat sildenafil atau Obat itu buat pH ya. Nah, obat untuk disfungsi ereksi. Ya. Nah, itu bisa mengakibatkan terjadinya suatu hipotensi maligna. Karena jadi tensinya dibuka semua ya, Betul. pembuluh darah makro sama mikro ya. Hipotensi maligna yang susah bagi dokter untuk meningkatkannya. Harus pakai obat inotropik dan vasopresor dan sebagainya baru bisa naik. Betul, jangan sampai lupa juga ya efek itu ya. Betul. Ya, kita Jadi tahu. kalau mereka, jadi para heart family nih, Betul. bagi yang masih pakai obat atau isosorbit nitrat atau nitrat Iya. yang di bawah lidah, Hati-hati jangan kalau dia sekali-sekali pakai obat sildenafil ya. atau Betul. dan sebagainya, Ya. karena itu bisa berbahaya. Karena Terutama efek bikin hipotensinya itu ya, hipotensi, kadang-kadang betul. kita nggak bisa prediksi gitu Betul. ya. Betul. Nah, satu hal yang kita juga nggak boleh lupa adalah olahraga ya. Betul. Sebenarnya ya. Karena kita tahu bahwa olahraga juga akan meningkatkan performa kita secara keseluruhan ya. Tidak terkecuali performa seksual ya. Gimana menurut Dr. Fadil? Saya setuju. Exercise is still the Ya. best medicine kan. Ya, ya. Jadi dengan melakukan olahraga otomatis tidak hanya olahraga aerobik, mungkin bisa jadi strength training juga Variasi ya. variasi Betul, fungsional sehingga membuat flexibility atau kelenturan juga bekerja di dalam hal tersebut. Otomatis itu pasti sirkulasi darah, kemudian juga suatu conditioning terhadap jantungnya. Jadi kalau udah terbiasa dengan olahraga, maka aktivitas yang seperti hubungan seksual jadi lebih biasa harusnya. Otomatis dia akan meningkat kembali performanya ya, karena kita tahu bahwa pasien-pasien yang pasca serangan tuh kadang-kadang untuk olahraga juga dia takut gitu ya, apalagi yang mendapatkan serangan pada saat olahraga gitu ya. Itu sesuatu yang traumatik buat dia. Tapi kita tahu bahwa agar ereksi kita berjalan dengan baik untuk para pria, tentu jangan melupakan aspek exercise itu ya. Oke. Namun mungkin ada juga kali ya, ada beberapa hal misalnya nih pembuluh darah koroner sudah oke, terus kemudian kita nilai obat-obatan gitu kan sudah tidak pakai beta blocker lagi atau sebagainya. Mungkin memang ada masalah secara organik. Nah itu mungkin harus dikonsulkan ke dokter urologi atau andrologi gitu kan. Mungkin memang kadar hormon testosteronnya yang sudah rendah gitu apalagi kan usia kita beranjak. Betul. Ya Dokter Fadil pasti performa seksual kita tidak akan sama dengan waktu kita masih 20-an atau 30-an. Nah itu juga satu aspek yang harus dipahami juga oleh heart family ya. Jadi kalau kita sudah umur 40, jelita jelang 50 tahun, lolita lolos 50 tahun, ya tentu kita harus sadar bahwa performa seksual kita tidak akan sama ya, walaupun tentu kita berusaha agar kekerasan atau
ereksi kita tetap baik ya, walaupun tidak akan seperti pada waktu muda. Mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan oleh Dr. Fadil terkait mungkin topik juga yang harus diingat juga nggak usah malu atau terbuka dengan dokter Anda. Ada beberapa obat yang mungkin kita nggak tahu, ternyata memiliki efek penurunan libido gitu. Jadi padahal obat ini penting seperti itu. Akan dicarikan substitusi atau pengganti sehingga efek terapeutiknya dapat, tapi efek sampingnya minimal seperti itu. Betul. Ya. Heart Family, saat ini kita sudah mendapatkan informasi yang lebih detail ya tentang disfungsi ereksi yang banyak menjadi masalah pada pasien-pasien jantung pasca serangan. Dan lebih dan kurangnya tentu kami minta maaf dan kami sangat mengharapkan bahwa ada masukan atau mungkin feedback ya dari Heart Family terkait dengan topik ini. Mungkin ada yang terakhir yang Dr. Fadil mau sampaikan, silahkan. Mengenai disfungsi ereksi memang bisa terjadi pada siapa saja, termasuk terutama pada pasien-pasien dengan masalah jantung. Ya? Baik itu yang terkena serangan jantung atau belum terkena serangan jantung. Kita tahu bahwa cardiovascular disease itu merupakan kadang-kadang suatu end stage, bukan end stage ya, tapi ujung dari beberapa faktor risiko dan dimulai dari suatu disfungsi endotel, microvascular obstruction dan sebagainya. Kemudian ada juga masalah hipertensi, diabetes, merokok yang merupakan faktor risiko dari penyakit jantung koroner, dan kemudian itu juga berdampak terhadap disfungsi ereksi. Nah, dan itu banyak, carilah bantuan kepada orang yang tepat, yaitu dokter Anda yang Anda percaya. Jangan kemudian melakukan terapi sendiri yang mungkin kurang bertanggung jawab, yang belum tentu betul, dosis dan sebagainya, dan bisa jadi itu berdampak terhadap fatal atau berakibat kematian kepada pasien jantung itu sendiri. Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya interaksi obat antara obat vasodilator untuk melebarkan pembuluh darah, ternyata ditambahkan dengan obat Viagra atau sildenafil tadi, itu bisa menimbulkan terjadi hipotensi yang mengancam jiwa. Jadi pesannya adalah pertama tentu trust atau percayalah kepada dokter Anda, paparkan semuanya, tanyakan, dan jadilah pasien yang kritis dan baik gitu. Mungkin itu dari saya. Dan jangan lupa juga faktor psikologis barangkali yang mungkin harus ditangani mungkin oleh psikolog atau yang lebih terlatih, karena kadang-kadang selain masalah organik yang sudah disampaikan oleh Dr. Fadil tadi, ada aspek-aspek psikologis juga harus dibenahi terkait disfungsi ereksi. Baik, demikianlah Heart Family, podcast kita tentang disfungsi ereksi. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast-podcast dengan topik dan judul lain yang tentu tidak kalah menariknya yang dipersembahkan oleh Departemen Informasi dan Komunikasi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Oh ya, di episode ini kita kebetulan merayakan ya HUT Perki yang keberapa nih? Ini pengurus pusat, pengurus inti keberapa? Ayo, masih inget gak Perki umur berapa? Pokoknya kita besok ya akan ada perayaan HUT Perki, dan tentu saja harapan kita bahwa dokter spesialis kardiovaskuler akan terus berkontribusi dengan semakin baik lagi, teristimewa dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat secara umum. Yang ke-76 kalau saya nggak salah. 76 ya. Betul? Itu sama-sama dengan Papdi. Sama. Kita lahir bersamaan dengan saudara tua kita. Betul. Ya. Oke, baiklah. Demikian podcast pada saat ini, dan sekali lagi jangan pernah melewatkan setiap episode podcast karena pastinya menarik dan keren abis. Terima kasih.